itu udah skala 7 dan 8 itu. Apalagi mampu membangunkan tidur karena nyeri itu udah 8. Tapi kan banyak juga dok ini kalau misalkan ada juga yang ya katakanlah untuk yang berdiri lama atau misalkan selama proses dia sebenarnya waktu kerja dia untuk duduk sih sebenarnya sebentar dok, tapi karena transport dari jalan banyak berdiri itu juga ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Betul. Jadi berdiri pun juga ada istirahatnya. Karena otot-otot berdiri biasanya kaki ya, dari mulai betis ya, paha, kemudian sama posterior chain tapi tidak terlalu berat di sana karena bebannya ditanggung oleh kaki ya sehingga posterior chain-nya nggak terlalu berat tapi dia terlibat di sana. Nah ini juga harus dilatih dengan resistance training. Maka resistance training adalah dia bisa memfokuskan pada otot-otot apa saja yang harus dia kuatkan. Kalau cardiac exercise kan nggak jelas ini. Ototnya semua gerak oke, tapi dia nggak fokus pada apa yang harus dikuatkan. Nah itu cardiac exercise penting, tetapi ketika kita melakukan aktivitas harian yang harus diperkuat, fokuskan di sana. Nah gitu. Misalkan dia lebih banyak berdiri nih, seperti SPG ya di mall, kita lihat ya mereka biasanya banyak berdiri, latih itu otot kaki dari mulai kaki paling bawah ya, ankle-nya, betisnya, lututnya itu harus kuatin gitu. Jadi betul-betul ketika performa pada waktu bekerja itu betul-betul muncul. Nah ini yang harus Nah, kapan sih kita harus kalau misalkan nyerinya sampai mengganggu kan kadang-kadang aduh pengen ke dokter tapi takutnya nanti berobatnya dibilang dikasih obat doang terus nanti muncul lagi. Gimana sih sebenarnya kita kalau misalkan mau berobat itu posisi itu? Jadi teman-teman podcast sekalian ya, yang saya sampaikan bahwa ketika Anda mengalami nyeri misalkan sampai angka berapa, angka 4 lah, angka 4 itu sudah mulai mengganggu nih, yang dirasakan hampir kebanyakan kita ya. Tiap hari gitu rasanya pegel-pegel. Maka itu sebenarnya adalah sign bahwa kita harus datang untuk memeriksakan diri. Boleh nggak minum obat? Boleh. Kita lihat respon, misalkan di rumah tersedia paracetamol, segera minum paracetamol. Nggak apa, diminumkan aja. Namun kita lihat apa yang perlu dilihat, respon terhadap obat tersebut. Ada nggak responnya? Nanti kalau responnya baik, artinya nyerinya berkurang, kemudian ketidaknyamannya berkurang, ya ketidaknyamannya tadi, maka kemudian ini punya nilai efektif. Sampai kapan? Sampai kemudian kita tidak merasakan lagi. Meskipun kita udah minum obat tersebut gitu di rumah misalkan. Awalnya lagi oke, tapi kalau nyeri tersebut berlanjut terus tidak bisa diturunkan, artinya stagnan di level tertentu, ya, maka kemudian inilah Anda harus datang, harus periksa apa sih yang mendasari ini semua gitu. Minimal apa? Kita memiliki langkah ketika nyeri awal apa yang harus dilakukan. Itu edukasi yang penting. Sediakan anti nyeri yang aman. Anti nyeri yang aman, paling aman apa? Paracetamol. Karena apa? Dia mempunyai efek samping yang paling ringan, bahkan untuk yang sakit ginjal sekalipun coba. Ya. Yang sakit yang mempunyai kontraindikasi terhadap obat-obatan lain ini paling ringan. Bahkan dosisnya bisa sampai tinggi, sampai 4.000 gram, 4 gram per hari masih bisa. Artinya apa? Low risk ya, paracetamol itu low risk. Jadi sediakan aja di rumah untuk Anda semua sehingga ketika nyeri segera minum. Tapi perhatikan di beberapa hari kemudian masih muncul atau tidak. Ketika resisten dia nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, datang ke dokter. Nah itu sudah harus untuk mencari apa sih penyebabnya. Nah seperti itu. Itu sebagai langkah awal. Langkah pertama menangani nyeri. Nah itu yang penting. Gitu. Oke. Sampai sejauh yang apa kita rasakan obat itu masih berfungsi atau tidak sebenarnya gitu betul, ya dok ya. Betul. Kalau kita cuma beli obat-obatan nyeri di luar kan banyak tuh, ada yang jamu juga kan dok posisinya tuh. Iya kan, ada juga yang yang sampai dibilang harus ya suntik aja nanti di rumah sakit gitu kan, ada kan dok posisinya tuh. Nah kalau yang kayak gitu dok, kita nyikapinnya gimana tuh dok? Misalkan oke, coba deh dikasih obat nggak hilang, kita berangkat nih. Nah, ternyata coba nanti pakai jamu gitu dok. Aman nggak sih dok sebenarnya kalau misalkan kayak gitu dok? Tentu jamu sudah memang karakter masyarakat Indonesia ya, di antara tradisional adalah jamu. Nah saat ini memang jamu itu sudah mengalami banyak sertifikasi, sehingga kita perlu jeli jamu apa sih yang kita minum. Kalau yang sifatnya jamu-jamu yang sifatnya dibuat dengan industri rumah tangga ya, jamu biasa tidak apa-apa. Namun yang perlu
waspada adalah jamu mulai dengan kemasan tertentu yang kita sebenarnya tidak tahu isinya di dalamnya apa, itu sudah harus diwaspadai. Nah, kalau jamu-jamu buatan rumah tangga ya dari mulai kunyit ya, kencur gitu-gitu kan nggak masalah ya Dok ya. Tapi jamu-jamu kemudian sasetan dan apalagi kemudian tidak ada mereknya ya. Kemudian banyak betul Dok. Yang udah tinggal diklip doang, udah tinggal dituang, obat nyeri katanya gitu-gitu kan Dok. Itu justru berbahaya karena kita tidak tahu isinya apa, kandungannya apa, apakah mempunyai kontraindikasi terhadap penyakit-penyakit yang kita alami. Yang mungkin kita mempunyai potensi diabetes ya. Dengan minum obat itu jadi kena misalkan. Nah, itu kan meresikokan diri. Jadi saya kira lebih baik tadi paracetamol, kemudian amati sendiri dan beberapa hari tidak ada perbaikan, Anda harus datang ke dokter. Nah, seperti itu. Lebih aman ya itu ya. Skala itu kan kita yang ukur ya Dok ya berarti? Ya, balik lagi yang tadi emosional ya. Subjektif banget ya Dok ya? Betul, jadi subjektif diukur. Saya ini sebenarnya nyerinya berapa sih? Oh, sangat mengganggu. Jadi kalau udah ganggu tidur ya berarti kan 7 tuh ya. Bangunkan tidur ya itu sudah lebih berat lagi sebenarnya. Angka 8 itu 8 sampai 10 itu nyeri udah sangat nyeri berat ke arah nyeri beratnya. Sehingga itu harus segera. Kalau itu nggak usah nunggu-nunggu. Betul sih. Iya sih betul. Iya. Kayaknya aku perlu berobat deh. Karena apa? Perlu diketahui bahwa nyeri ya itu adalah tanda vital kelima. Mungkin masyarakat tahu tanda vital itu saat ini hanya yang gede-gede aja. Apa itu? Tensi ya. Tensi kan tanda vital tuh. Ya betul. Tensinya naik, tensinya turun, oke tanda vital. Oh nadinya lebih dari 100 nih tanda vital juga. Ya betul. Nafasnya lebih dari 26. Wah ini berarti sesak tuh kan. Terus apa suhunya panas, betul. Nah sekarang nyerinya berapa? Ini harus dipahami. Ini adalah tanda vital kelima. Sejak kapan ini di launching tanda vital kelima nyeri ini? Adalah sejak American Pain Society tahun 96. Bayangkan udah 20-an tahun, 30-an yang lalu mereka sudah memberikan sinyal bahwa ini tanda vital. Yang disebut vital adalah penting. Jadi nyeri adalah sesuatu kepentingan setara dengan tensi. Kalau masyarakat ditanya tensi normal berapa? 120/80. Maka saat ini masyarakat juga harus paham berapa nyeri Anda. Nah, inilah edukasi yang harus terus dilakukan. Sama seperti tadi memahami angka normal tensi, gitu. Normal nyeri berapa? Gitu nantinya ke depan begitu. Ambang batas kan tiap orang beda ya posisi Dok ya. Betul. Dan perlu diketahui bahwa mulai tahun 2010 nyeri adalah hak asasi manusia. Wah. Jadi ngilangin nyeri itu adalah kalau nggak dihilang-hilangin itu melanggar HAM. Bisa dihukum ya? Ya betul. Karena apa? Access to pain management is fundamental human right. Itu kata-kata apa? Deklarasi daripada Montreal tahun 2010 di Kanada. Nah itu penting bahwa hak asasi manusia. Oleh karena itu nyeri harus dihilangkan. Gitu. Dan apa? Tentu itu dijawantahkan oleh banyak peraturan-peraturan regulasi di Indonesia. Termasuk adalah Permenkes ya tahun berapa itu yang terakhir akreditasi ya 1128 tahun 2022. Artinya apa? Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan nyeri termasuk screeningnya. Jadi pasien masuk baik rawat jalan maupun rawat inap di screening nyerinya. Yang kedua, Pokja mengatur di sana ada namanya pengkajian ulang sampai asuhan keperawatannya. Tentang nyerinya Dok. Tentang nyeri per 8 jam itu minimal ya. Kalau orangnya nggak turun-turun sakitnya per 2 jam, per 4 jam itu ada semua SPO terkait dari akreditasi. Jadi nyeri ini sudah didalami oleh tim akreditasi dan minimal ada 5 sampai 6 Pokja yang mengatur tentang nyeri di rumah sakit. Jadi saya kira ini sudah bukan hal yang baru, harusnya menjadi pemahaman teman-teman terkait bagaimana sih nyikapi nyeri sebenarnya. Karena mereka sudah mendasar sekali dalam hal akreditasi. Pokja PAP ada, HPK ada, Pokja AP ada. Banyak sih bang, betul. Wah pusing itu tuh pas itu. Iya. Oke, kalau gini dulu, kan yang paling sering sih emang ini ya perempuan-perempuan yang udah menopause gitu kan Dok, yang nyeri-nyeri punggung gitu ya Dok ya, atau yang nyeri-nyeri kaki itu biasanya Dok. Nah itu kan ada juga Dok yang disuruh disuntik sendi nih Dok. Nah yang disuntikin itu sebenarnya apa sih Dok? Nah betul, baik. Jadi rata-rata usia degeneratif. Ya. Jadi disebut sebagai ya kan nyerinya lama tuh kan Dok ya. Degeneratif adalah penuaan. Nah penuaan di Indonesia sudah diteliti ya banyak hal bahwa kita usia 35 mulai sebenarnya menua. 35 ya Dok ya? Kecepatannya seberapa?
ya. Kalau sudah degeneratifnya cepat, ya akibat kita kerjaannya lebih berat misalkan. Menuanya cepat juga. Tidak harus sejalan dengan umur usia. Kalau usia kita di usia-usia senja ya atau jelang 50 tahun. Cerita ya bagus. Itu mampu menahan mempertahankan kebugaran, mampu mempertahankan kualitas otot, sendi dan sebagainya, itu sebuah miracle. Keajaiban, memperlambat penuaan yang terjadi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena apa? Sejalan dengan penuaan ya, otot kita, sendi ya, kemudian tulang itu semakin menurun tuh kualitasnya. Semakin turun kan. Oleh karena itu kalau kita tidak keras menjaga kualitas organ-organ tersebut, maka penurunannya itu akan cepat sekali. Bukan berarti kita nggak boleh tua, kita menua, tetapi jangan sampai penuaan dini pada organ-organ yang dimaksud tadi. Nah, kadang-kadang kalau radang sendi ya karena menua, maka perlu suntikan-suntikan tuh. Nah, suntikannya banyak ya. Kalau tergantung jenis daripada penyakitnya. Ketika ada radang sendi, berarti yang disuntikan adalah anti radang. Ya. Kalau dia kekurangan cairan sendi, maka kemudian disuntikan suplemen untuk cairan sendi. Ya. Kemudian ketika dia menua semua, sendinya, ototnya, lututnya dan sebagainya, maka yang disuntikan adalah cairan-cairan peremajaan. Jadi sekarang ada ini cairan peremajaan ya, atau untuk tujuannya yaitu regeneratif. Nah, itu bisa dilakukan juga di Hermina tuh. Jadi ketika sudah mulai menua, maka mulai dilakukan peremajaan. Ya, peremajaan pada area organ-organ yang sudah menua tersebut. Dan itu bisa dilakukan di sini juga. Oke. Jadi banyak pilihannya suntikannya tadi, tinggal kita memilih ini yang cocok dengan kondisinya. Gitu ya. Aman nggak sih dok sebenarnya untuk kalau misalkan disuntik begitu, atau nanti misalkan kan yang ditakutkan tuh ya namanya barang dari luar ya dok ya.